Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Mari hari ini saya mengajak setiap kita datang kepada Tuhan, membawa syukur kita, membawa korban pujian kita bagi Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Ajar kami mengerti kehendak-Mu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan akan ku jawab panggilan-Mu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan akan ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaan-Mu, mengerti detak jantung-Mu. Biarkan aku punya keintiman hanya dengan-Mu, sampai Kau dapati hatiku seirama dengan hati-Mu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan akan ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaan-Mu, mengerti detak jantung-Mu. Biarkan aku punya keintiman hanya dengan-Mu, sampai Kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaan-Mu, mengerti detak jantung-Mu. Biarkan aku punya keintiman hanya dengan-Mu, sampai Kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaan-Mu, mengerti detak jantung-Mu. Biarkan aku punya keintiman hanya dengan-Mu, sampai Kau dapati hatiku seirama dengan hati-Mu, seirama dengan hati-Mu, seirama dengan hati-Mu. Terima kasih Tuhan,
Kau baik. Terima kasih buat kasih setiamu, buat kebaikanmu ku bersyukur. Haleluya. Kinanara mara malaya sherere. Kinanara mara lamo. Shemanara mara maya sire nanara mara laya maya. Oh, Kau Allah yang kudus Tuhan, selalu mengajarkan yang terbaik dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami mengerti kehendak-Mu Tuhan hari ini. Mari saya mengajak setiap kita membuka di Mazmur 128 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 128 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Nyanyian Syiarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita merindukan hidup kita itu diberkati oleh Tuhan. Saya percaya setiap kita pasti menginginkan bahwa kita memiliki hidup yang luar biasa di dalam Tuhan. Berhasil, keluarga kita harmonis, pekerjaan kita maju, dan masa depan kita adalah masa depan yang luar biasa. Namun pertanyaannya saudara, bagaimana agar kita mengalami hidup yang seperti itu? Artinya hidup yang diberkati oleh Tuhan. Dan tadi kita sudah membaca di Mazmur 128 ini saudara, ada beberapa hal. Mari miliki beberapa hal ini dalam hidup kita, dan saya percaya kalau ini ada dalam hidup kita pasti akan mengalami dan merasakan serta menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Yang pertama, yaitu coba kita lihat ayatnya yang pertama. Dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi yang pertama adalah miliki takut akan Tuhan sebagai dasar berkat kehidupan kita. Saudara, takut akan Tuhan itu bukan berarti kita ketakutan, kita gemetar yang kelewatan, bukan seperti itu saudara. Tetapi yang dinamakan dengan takut akan Tuhan, bahwa kita menyadari akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita memiliki sikap yang hormat akan Tuhan, kita memiliki sikap yang tunduk akan Tuhan, dan mau melakukan akan kehendak-Nya. Kenapa saudara? Orang yang takut akan Tuhan, dia pasti akan menyadari bahwa dalam hidupnya ada Immanuel, ada Allah yang menyertai kehidupannya senantiasa. Dimanapun dia ada, apapun yang dia kerjakan, ya, bagaimanapun kehidupan mereka, Tuhan tahu apa yang terjadi atas seseorang itu. Jadi artinya saudara, mari miliki takut akan Tuhan, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, ya, dan mengerjakan apa yang dimaui oleh Tuhan.
Yesaya 32 ayat 17 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi yang pertama, mari miliki takut akan Tuhan dalam hidup kita. Lalu yang kedua saudara, di ayatnya yang kedua sampai dengan yang ketiga dikatakan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkati kita, ya, bukan semata-mata hanya karena apa? Hanya karena kita memang layak menerima berkat. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita, saudara, bahwa di dalam kita menerima berkat Tuhan itu dikatakan ada effort yang harus kita kerjakan. Jadi kita juga menjadi pribadi-pribadi yang tidak takut untuk hidup bekerja dengan keras, bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena saya percaya apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh itu pasti akan menghasilkan sesuatu. Dan hasil itu pasti akan bermanfaat buat hidup kita. Makanya ayat ini dikatakan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi Tuhan juga memberikan sebuah gambaran dalam menerima berkat Tuhan. Ada effort yang kita kerjakan. Di ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Ya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Jadi artinya saudara, bahwa kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, lakukan bagian kita, ya, maka kita akan memperoleh berkat yang bukan hanya berkat secara jasmani, tapi berkat buat keluarga kita. Ada pemeliharaan Tuhan buat keluarga kita. Masa depan anak-anak kita pun dijamin oleh Tuhan, ya, menjadi keluarga yang luar biasa. Saya percaya saudara, ketika dalam hidup kita ada kebenaran, karena kita takut akan Tuhan. Kemudian dalam hidup kita mengerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh, maka apa yang kita kerjakan dengan kebenaran itu akan menghasilkan damai sejahtera Allah. Dan kalau itu ada dalam hidup kita, kita pasti akan menjadi orang-orang yang akan melihat, dikatakan bahwa anak cucu kita juga akan menikmati segala hal yang baik dalam hidup kita. Untuk itu saudara yang dikasih Tuhan, mari jangan pernah engkau tinggalkan Tuhan. Mari hari-hari ini semakin takut akan Tuhan. Bangun kehidupanmu bersama dengan Tuhan. Lakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, dan kau akan terima begitu banyak berkat penyertaan, kebaikan, pemulihan Tuhan yang luar biasa. Demikian firman Tuhan hari ini, biarlah menjadi berkat bagi setiap kita. Haleluya. Amin.